Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap kaum muslimin, keluarga besar Gerakan Sedekah 1000 Sehari. Sekarang kita sedang berkunjung ke rumah Mbah Kalinem di Urulung Raya, Natar, Lampung Selatan. Baik. Assalamualaikum. Mbah, mana mbahnya? Jadi Mbah Kalinem adalah salah satu duafa yang mendapatkan donasi bedah rumah dari Gerakan Serbu. Rumah bisa kita lihat ini, walaupun masih bata merah, tetapi sudah layak untuk ditempati oleh keluarga beliau. Mudah-mudahan ini menjadi jariah, menjadi sedekah jariah bagi kaum muslimin yang telah mendonasikan hartanya, dan mudah-mudahan menjadi pahala yang berkekalan baik di dunia ini sampai di akhirat nantinya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tengok Mbah Kalinem di dalam. Kita ditemani oleh tim pemekaran desa. Ada Pak Bagong di sini, ada Ustadz Gatot, kemudian tim yang lainnya. Baik, kita masuk ke dalam. Oh, lagi keluar. Mbahnya lagi nggak ada ya. Apa ya, belum rame. Ya, ini kita membangunnya 2 kamar. Ini kamar siapa yang nempatin, Mbak? Saya. Jenengan ya. Ini Mbak Nani Yunani, putrinya Mbah Kalinem. Punya anak berapa jenengan? 3. Punya anak 3. Ini semua ya? Yang baru lahir kemarin mana? Ada. Oh, di dalam ya. Punya anak 3. Tapi suaminya menjadi Bang Toyib. Bang Toyib kan. Sampai hari ini belum pulang-pulang gitu. Kasihan sekali. Tapi mudah-mudahan Mbak Nani sabar ya. Iya. Kalau sebelah sini kamar siapa? Mama. Ya, Mbak Kalinem di kamar sebelah sini ya. Dapur masih yang sebelah sana ya? Ya, masih yang kemarin. Masih yang kemarin. Masih situ. Oh, ini dapur sudah. Ada dapur sementara. Kondisinya masih darurat ya. Darurat, dapur sementara. Karena memang Gerakan Serbu membangunnya rumah 6x6 dengan 1 ruang tengah dan 2 kamar. Nilainya memang 16 juta rupiah. Nilai yang sangat kecil tapi menjadi maksimal ketika kita lakukan secara gotong royong. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat Urulung Raya yang tergabung dalam Dusun Sri Mulyo dengan 3 RT dan warga bergotong royong. Tim pemekaran desa juga bergotong royong itu bersama-sama mengerjakan. 16 juta jadi 1 unit rumah. Dapurnya masih sangat sederhana, tapi tidak jadi masalah. Yang penting bangunan utama sudah layak ditempati. Mbah Kalinem kerja? Enggak ya. Dengan makan sehari-hari gimana? Makan minum keluarganya? Ya, dibantu. Mau dibantu. Ya. Suami ngirim enggak, Mbak? Kadang masih ngirim ya. Suaminya orang apa sih? Orang India. India. Pernah kesini enggak? Enggak. Berarti ganteng dong, Sahrukan. Ini anak-anaknya Anak-anaknya India semua ya. Yang satu perempuan ya. Namanya Kajol. Subhanallah. Jadi Mbak Nani ini bersuamikan orang India dan beliau setia walaupun suaminya jauh di Malaysia. Dia pengen pindah ke Lampung nggak? Pengen juga. Pengen juga ya. Dia kerja di Malaysia ya. Iya. Menjadi TKI juga, tenaga kerja India. Kalau kita kan TKI, tenaga kerja Indonesia. Anak-anak mirip wajah-wajah India. Kondisi sangat memprihatinkan. Subhanallah. Selain kalau suami ngirimnya gimana, Mbak? Bulanan. Bulanan dikirim ya? Iya. Oh gitu, untuk makan minum. Iya. Kalau Mbah gimana? Secara umum nih penghasilannya kayak mana? Ya, dibantu juga. Dibantu juga ya. Pak Edi, monggo jenengan sini. Di sini mau tak tanya nih. Sini Li, sini Li. Pak Ustadz sini ya. Sama Pak Ustadz. Pak Edi sana duduk. Ini putra Mbak Nani yang paling tua ya? Iya. Yang paling tua ini ya? Rapot amat ya? Mbak Nani tadinya pulang dari Malaysia kapan?
Sudah 1 tahun. Oh, sebelum hamil itu ya? Ya hamil Pak. Hamil pulang ke sini. Oh, sudah lepaskan. Dari Malaysia nggak dapat duit banyak. Caranya Ilegal ya? Ilegal hilang dulu. Oh, Udah hilang. Selama 15 tahun nggak ada kabar. Mbak Nani ini? Iya. Wow, 15 sekarang tahun. umurnya berapa? 28. Jadi masih anak-anak dulu ya? Iya, masih Umur 13 tahun ya? 13. Jadi Mbak Nani ini bekerja menjadi TKW ke Malaysia dengan jalur ilegal dan sempat hilang 15 tahun. Nggak ada. Luar biasa. Di Indonesia ini belum kaya ya. Masih banyak rakyatnya yang terlunta-lunta di luar negeri. Pahlawan-pahlawan devisa. Makanya malu ya Pak kalau pejabatnya memperkaya diri dengan cara korupsi ya. Malu-maluin sekali. Karena memang kita harus jujur, masyarakat kita memang masih sangat kesulitan. Dan kalau kita sejahtera nggak mungkin kita jadi TKW ke luar negeri kan. Sekarang saya ditemani oleh Pak Kadus ini, yang ganteng, Pak Sodri. Sodri, namanya paling bagus. Pak Sodri itu ada sebelah sana calon kepala desa, dan kepala desa sukses ya. Masih calon lah Pak. Amin. Kalau jenengan panjang umur ya jangan. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sana ada Pak Dena Salam. Ya. Jadi, beliau ini wajahnya yang paling artis lah di sini. Sebelah sana ada Ustadz Gatot ya. Ustadz Gatot ini wibawanya luar biasa. Idola para janda lah di Subhanallah. Jadi buat semua, jadi hari ini kita berkunjung ke Mbah Kalinem. Saya ini jadi kayak penyiar radio ya, ngomong gak berhenti-berhenti. Berkunjung ke Mbah Kalinem, dua afak yang kita bedah rumahnya, kita dirikan bangunan walaupun masih sangat sederhana. Dan beliau menempati dengan putrinya, Mbak Nani Yunani, dengan 3 anak. Anaknya rapet, 1, 2, kemudian yang ketiga yang masih bayi. Yang kemarin juga proses bersalinnya dibantu oleh gerakan sedekah 1000 sehari. Artinya memang kita harus terjun ke lapangan, turun langsung ke masyarakat untuk memastikan bahwasanya inilah letak kepedulian kita sebagai sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Silakan gambarnya di rolling ke belakang sendiri. Baik, demikian. Bisa bahasa Indonesia? Bisa. Jawa. Jawa ya. Tadinya ini ya, antara Malaysia ya. Siapa namanya? Di atas. Sini. Sini apa? Sini. Betul ya. Baik, kita akan berkunjung ke rumah yang berikutnya. Rumah yang akan kita kunjungi saat ini adalah rumah Mbah Jimin ya. Istrinya Mbah Miskem. Baik, kita lanjut ke rumah yang kedua. Sekarang kita berkunjung ke rumah Mbah Miskem, Mbah Jimin. Masih tidak jauh dari tempat Mbah Kalidem tadi. Baik, kita tengok. Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Kita kalau panggil sambilnya unjukan deh, Pak. Urun deh, Pak. Kesau deh, Pak. Minum. Bikinin minum. Oh, bikin minum. Mau bikinin minum. Mbak pakai bahasa Jerman gitu. Jadi, dan Jermannya Jerman paling halus itu. Jadi membuat kita tak nyambung. Nah, ini Mbah Jimin. Sebenarnya Mbah Jimin dulu ya ganteng. Kecil ya, Pak. Sekarang sudah lansia.
masih Mbak Miskem. Ini rumah juga adalah target kedua yang dibedah oleh Gerakan Sedekah 1000 Sehari dengan nilai yang sama, yakni 16 juta rupiah, sama dengan rumah sebelumnya. Ini rumah Mbah Kalinem. Rumah ini adalah donasi dari para donatur Gerakan Sedekah 1000 Sehari, sekaligus juga dikerjakan secara gotong royong oleh segenap warga sekitar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua menjadi sebab berkah buat kita semua. Baik, kita masuk ke dalam. Mari Pak Kadis. Gambaran jenengan mana Mbak? Ini ya. Ini jadi musola ya. Musola. Ya, dapurnya masih ke sana. Dapurnya masih di rumah lama. Oh gitu ya. Mestinya bunga-bunga ya, kan dekat ya, masuk dapur sebelah sini. Ini hujan nggak bocor ya Mbak? Enggak. Di sini aja nggak apa-apa Mbak duduk. Enggak. Coba dilihatin ininya. Ini rumah bersih ya, bersih. Ini mbahnya rajin berarti. Rumahnya bersih. Ya, sudah dibangun dengan sistem sambatan. Jenengan masih kerja, masih cari nafkah. Buatan gitu. Golek apa? Ngasak. Ngasak, ya. Ngasak kelapa jatuh, Pak. Jadi beliau ini kerjanya ngasak, sama dengan Mbah Kalinem tadi, ngasak. Ngasak itu mungut ya. Iya. Mungut sisaan jagung, kelapa jatuh gitu ya, sebagainya. Waduh, kalau di Bandar Lampung nggak bisa hidup. Di Bandar Lampung mulung orang biasanya ya, subhanallah. Serupa dengan itu. Jadi jagung-jagung hasil bekas-bekas panen yang berserakan diambil, misalnya. Kemudian kelapa jatuh diambil, subhanallah. Kalau ladang punya Mbak? Buat tenenten ya. Cuma pekarangan ini saja, ladang nggak punya. Jadi memang masyarakat Indonesia ya masih begini sebetulnya. Apalagi di tanah Jawa malah ya. Karena masyarakatnya lebih padat, lebih banyak gitu. Dan lahan sudah berkurang. Di Lampung saja yang lahannya masih lebar, ada banyak perusahaan yang menguasai jutaan hektar tanah, tapi ada masyarakat yang sejengkal tanah pun tidak punya. Subhanallah. Disinilah sebetulnya terletak kepedulian kita bersama, kritik sosial bagi kita. Betapa penting yang namanya kepedulian sosial, kebersamaan kita semua, karena hidup ini akan menjadi indah ketika kita bersama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, saling bergotong royong, saling bekerja sama dalam perbuatan wajib dan takwa. Nah, biar donatur semua tahu bagaimana kondisi rumah yang sudah dibedah ini, yang sudah ditempati beberapa pekan belakangan ini, silakan dilihat kondisi yang sangat sederhana. Ini aja Pak, duduk sebentar. Sambil ngomong ya, Bu. Oke guys, kita ke belakang ya. Alhamdulillah ya, kita bisa berbagi berkat gotong royong. Dan ini adalah bangunan lama dari rumah Mbah Jimin. Dan dijadikan sebagai tempat dapur masak rumah lamanya. Nah, ini rumah yang lama yang dijadikan dapur Mbah ya. Iya ya Pak. Itu rusak ya Pak. Iya, nggak layak. Ya, sini loh. Masukan tuh dari sana itu. Baik, sudah kita tengok kondisi rumah Mbah Miskem, Mbah Jimin.
Ini kondisinya rumahnya adem, tenang, bersih. Dan setelah ini kita akan berkunjung ke target yang ketiga yang sudah dibedah juga rumahnya, yakni rumah Mbah Yatina. Jadi demikian. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Sekarang kita ke rumah Mbah Yatina, yakni duafa ketiga yang juga kita bedah dengan program bedah rumah gerakan sedekah 1000 sehari. Baik, kita langsung. Assalamualaikum. Mbak, sehat. Mbak Yatina. Usianya mungkin dah ada ya Mbak 90 ya. Jauh. Tulangnya saja sudah bongkok. Juga sudah sangat lanjut usia. Alhamdulillah rumahnya bagus Mbak, rapi ya. Ini ya. Mbah. Masuk Mbah. Ya, rumah Mbah Yatina adalah rumah ketiga yang dibedah melalui donasi gerakan sedekah 1000 sehari. Jadi kami pastikan kepada segenap kaum muslimin bahwasanya donasi kita benar-benar tersalurkan dengan baik dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi kaum duafa. Mbah, makasih. Lenggah, ten mriki Mbah, Mbah. Sini Mbak, Mbak sini saya. Gimana? Rumahnya enak? Ya, sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat. Sehat nggih Mbak? Ibu Mila sehat. Sehat. Ya, Alhamdulillah. amin. Ini kamarnya berapa? 2 ya Mbak? Tapi Kamar Mbak sakit sebelum ini ini? Pak Ustaz. Mbak Lin. Oh gitu. Ya, Ini jenengan sini. ya, Alhamdulillah. Di sini sama anak aja ya? ya, Perempuan semua? ya disosok kadang di Palembang jauh-jauh. Oh gitu. Ya. Terus Mbak ini gimana? Punya ladang Mbak? Untuk punya ladang ya saya jual untuk berobat anak saya. Gondokan sini bisa. Oh, gitu. Ya, sama buat sumur. Hmm. Belum selesai sama bermain. Yang di sini jenengan sama siapa? Sama siapa anaknya? Ya sama Mbak Lin. Mbak Lin. Ya saya minta maaf sama Pak Kiai. Mbak Lin nggak di rumah, dia kumpulan di Natal. Oh gitu. Ya dapat panggilan tadi. Oh gitu. Ya. Mbak Lin. Yang cari nafkah siapa sekarang ini? Ya itu jual ladang untuk makan. Oh gitu. Ya usaha. Hah? Cari kelapang harus dapatnya juga matinya. Oh gitu ya. Dapatnya juga. Ya, Mbak Linnya itu jangan apa itu sudah jarang terus. Ya cari pan jagung Pas sana sampai jago Mbak tekan Linnya itu jalan tol sana ke timur ke Corona barat. juga. Corona, BLT Corona kemarin itu dapat juga. Oh dari ini ya bantuan BLT. Iya. BLT Corona itu berapa? 600. 600 600 keluar per per 3 berapa? Satu bulan. Kemarin kan tinggal terakhir tinggal 300. Oh gitu. Yang kemarin 600 per bulan. Terus yang kemarin yang terapin kedua itu 600 2 bulan. Oh gitu. Jadi memang kondisi Mbah Yatina ini ya untuk berusaha pun sudah Iya. sangat lemah sekali karena beliau Iya. sudah sangat lanjut usia Iya. dan berusaha juga ya nyasak ya Mbak. Nyasak itu mungut jagung, mungut kelapa. Dulunya dagang. Oh pernah dagang ya Mbak? Iya. Itu beli ceker tempat bos saya di Begadang Beranting. Ceker kepala. Bos itu lain. Jualan itu ceker ayam itu ya. Iya. Oh gitu ya Mbak. Iya. Keliling ya Mbak. Iya. Kadang ke Beranting ke itu pasar Kenatap. Jalan kaki Mbah ya. Dulu ya. Lagi. Jalan melampah ya Mbah. Melampah. Naik mobil dari Pagar Kuning, dari sini jalan Pagar Kuning gitu. Nanti tur jalan dibeliin orang buat sayuran ya. Kalau di sini batin, kalau di sana Mbak Sri, itu Mbak Sri, Mbak Ganjar bawa nangka, gori, daun gitu. Ya gitu ya Mbak. Ya, Pakai sangke apa pakai apa Mbak? Gendong. bukan kandi.
Indo. Mbak Ganjarnya pakai sangka. Udah biasa di Palembang itu Pak Kiai ya buruh matun, tandur, ya, jualan ikan gitu. Itu Pak Remel ya kadang itu cari ikan di Sekampo itu. Saya nyetorkan pasar Garken di restoran. Jam 8 sore itu pergi jauh 20 meter. Ya. Udah 20 meter maklum. Ya maaf ya Pak, orang batin udah tua, udah punya buyut, udah punya cucu, jadi bilangnya enggak tegas seperti Mbak Lin. Enggak. Jadi Mbak Yatina ini dulu jualan ceker, kepala ayam, gori sebagainya itu, dan beliau berjalan kaki ya Mbak, jalan kaki. Ya numpak mobil kalau ada angkutan, kalau tidak ya beliau jalan kaki. Sampai tekan Talang Jarang, suka nanti. Dari Beranti sini jalan kaki, Pak. Mobilnya Jalan kaki. cari sasaran. Antar ada 25 kilo. Kadang jual 25 kilo, Baranti sini. Ladang-ladang. Jual Jalan gula kaki, merah. subhanallah. Sekarang bos saya udah pulang Jawa ya nggak jualan gula merah lagi. Gitu. Ya dulunya tempatnya Megaraya, dulunya ya pindah sini, terus kakak yang bareng itu udah pensiun pindah di Karang gitu. Tadi di Umbulan sini ya pada pensiunan semua, sekarang sudah pada meninggal semua, Ya. intra semua gitu. Subhanallah. Jadi kami pastikan bahwasanya bantuan ini memang betul-betul tepat sasaran buat Mbah Yatina. Kondisi begini, mungkin semua orang tua yang ada dimanapun ingin pensiun ya, ingin istirahat yang tenang, ingin sebetulnya anak-anak memiliki kepedulian lebih biar orang tua bisa istirahat. Tapi ada banyak orang tua di luar sana yang orang-orang tua tersebut mereka tetap tidak bisa berpangku tangan, tidak bisa beristirahat, memung cucu, dikarenakan situasi dan kondisi ekonomi yang sangat tidak memungkinkan. Ya kadang borong macet jagung di sini. Guru masih ya Mbak ya? Ya dulu, dulu kerja rumput, tempat jengkolan, kadang benda gitu, kenalannya saya banyak. Subhanallah, ini butuh kepedulian kita bersama. Mudah-mudahan Ya. desa Rurung Sakti cepat terbentuk. Kita berkomitmen antara Gerakan Serbu dengan masyarakat calon desa Rurung Sakti untuk menciptakan desa bahagia. Apa itu desa bahagia? Desa di mana kita bisa membangun bersama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, tidak ada anak generasi yang putus sekolah. Itu harapan kita. Tidak ada orang yang terlantar, kenyang bersama, susah bersama. Ini harapan visi masyarakat calon desa Rurung Sakti. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebetulnya memulai perubahan sosial itu tidak bisa dengan sekaligus besar. Ibda binafsik, mulai dari diri masing-masing, mulai dari keluarga kita, mulai dari lingkungan masyarakat kita. Baru kemudian kita masuk ke skala yang lebih besar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu berusaha untuk merubah kondisi mereka sendiri. Nah, perubahan kecil ini yang harus kita lakukan sebetulnya. Desa sejahtera, desa yang rukun damai, desa yang saling jujur dan saling membantu satu sama lain. Dan ini menjadi proyek Gerakan Sedekah 1000 Sehari. Dan kita sudah bisa saksikan bersama bagaimana para duafa yang kita bantu memang butuh kepedulian kita bersama. Mudah-mudahan ya Bah, jenengan sehat, paling sehat. Ini jenengan lagi sakit ya? Udah sembuh. Sakit apa? Kemarin masuk angin itu saya ada pesanan Mbak Lin sakit kemarin nggak bisa tidur 3 hari apa 4 hari. Ya sakit, nggak bisa tidur, makan nggak mau, kadang nggak dipaksa sama Mbah Tin. Kemarin. Oh gitu, Mbak Linnya yang sakit ya? Ya sakit. Kemarin tuh Pak Gatot kesini sama mobil. Oh gitu. Ya malam-malam itu. Kita pamit dulu ya Mbak. Masih ada kegiatan lagi ya, ada kerjaan lagi. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.